Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah iyyakum, para asatidz dan para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dan kita masih dalam pembahasan kitab Taharah. Sekarang masuk bab yang baru, babul wudu. Bab tentang wudu. Al-haditsu ats-tsalatsun, hadis yang ke-30. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laula an asyukka ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ma kulli wudu, bersama setiap kali wudu. Akhrajahu Malikun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta'nya, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya, dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam Sunannya. Wa sahhahahu Ibnu Huzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, Imam Al-Bukhari menyebutkan dari sini secara muallaq. Dari hadis yang mulia ini, apa yang bisa diambil pelajaran? Berkata Asy-Syaikh Dr. Muhammad As-Salafi rahimahullahu taala, ma yustafadu minal hadithi al-awwalu as-siwaku sunnatun. Bersiwak itu adalah amalan yang disunnahkan, walaysa biwajibin, dan bukan wajib, riayatan litaysir, ini dalam rangka menjaga agar hal itu adalah amalan yang mudah untuk dikerjakan, wa tarkil masyaqqah, dan meninggalkan sesuatu yang memberatkan, sebab apabila diwajibkan tentu akan memberatkan. Maka ketika amalan itu hanya disunahkan, itu menjaga supaya tetap mudah untuk dikerjakan atau ringan untuk dikerjakan.
Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, ats-tsani istihbabuhu muakkadun fi khamsati awqat. Disunnahkannya bersiwak itu lebih ditekankan, lebih dikuatkan dalam 5 waktu. Jadi bersiwak itu berdasarkan hadis-hadis yang hasan maupun yang sahih dikuatkan dalam 5 waktu. Yang pertama adalah inda shalah, ketika hendak salat. Jadi ketika hendak salat itu disunnahkan untuk bersiwak, membersihkan giginya dengan kayu siwak. Wa in kana mutawaddian, sekalipun dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan baru saja berwudu. Yang kedua adalah wa indal wudu'i, ketika berwudu, ketika hendak berwudu bersiwak. Jadi kalau orang-orang Timur Tengah, bahkan sebagian saudara kita dari Pakistan itu kita lihat mereka setiap kali berwudu itu menggosok giginya lebih dahulu dengan siwak, baru kemudian berwudu melanjutkan wudunya dengan sempurna. Yang ketiga adalah wa qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Jadi kesunahan yang ketiga, ketika hendak membaca Al-Quran disunahkan untuk bersiwak lebih dahulu. Yang keempat, wa indal istiqadhi minan naum, dan ketika bangun dari tidur ini juga disunahkan untuk bersiwak ketika bangun dari tidur. Kemudian yang kelima, wa inda taghayyuril fami, dan ketika taghayyuril fam, terjadi perubahan pada mulut. Apabila bau mulutnya terasa berubah, maka disunahkan dengan kesunahan yang sangat untuk bersiwak. Thayyib. Dan saya catatkan di sini beberapa penjelasan para ulama yang lainnya, itu juga berdasarkan hadis-hadis yang lain yang mungkin tidak sempat dinukil oleh penyusun kitab ini, adalah bersiwak lis-shaim, disunahkan bagi orang yang berpuasa. Jadi as-siwaku lis-shaimi, bersiwak bagi mereka yang sedang berpuasa disunahkan. Jadi bagi mereka yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak, khususnya sebelum duhur di pagi hari itu disunahkan untuk bersiwak. Kemudian juga bukan hanya ketika hendak sholat, ada riwayat juga as-siwaku fil masjid, bersiwak ketika berada di dalam masjid, baik ketika berdoa, berzikir ataupun mengikuti kajian-kajian, itu disunahkan juga untuk bersiwak. Dan juga as-siwaku inda dzikrillah, siwak ketika berzikir di mana saja. Ketika seorang berzikir itu disunahkan sebelum berzikir untuk bersiwak. Kemudian as-siwaku yaumul jum'ah, bersiwak ketika hari Jumat. Ini juga disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian ini sudah berapa ini tadi? Tambahannya bersiwak bagi orang yang berpuasa, ini 6 ya. Bersiwak ketika dalam masjid. Ini yang ke-7, bersiwak ketika berzikir. Ini yang ke-8, bersiwak ketika hari Jumat. Yang ke-10 sekarang as-siwaku inda dukhulil masjid, bersiwak ketika masuk masjid. Bersiwak ketika masuk ke dalam masjid. Jadi dari luar itu bersiwak. Kemudian yang disebutkan juga di sini adalah yaitu as-siwak inda huduri ad-dhaif, bersiwak ketika kedatangan tamu, menemui tamu. Ini juga disunahkan untuk apa? Bersiwak. Dan ini termasuk amalan-amalan yang disunahkan. Bahkan saya lupa ya, saya catat di mana. Jadi apakah terbawa ke Indonesia atau masih tertinggal di Saudi? Ketika kita belajar kitab Umdatul Ahkam dengan Syekh
Khalid Al-Huwaishin, salah satu murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ketika itu beliau mengajar di kota Khobar di dekat Damam. Dari tempat tinggal kita waktu itu sekitar 170 sekian, 76 kilo. Itu beliau menyampaikan ada 30 faidah terkait dengan siwak. Dan beliau mendiktekan dari hafalannya. Saya sendiri ketika didikte itu sampai capek. Dan ketika beliau mengajar itu tidak boleh direkam seperti ini. Tidak boleh direkam, baik rekaman audio maupun rekaman video, tidak boleh. Beliau setelah dibacakan oleh muridnya, beliau menjelaskan. Itu yang subhanallah, kita kagum dengan beliau, bagaimana hafalan beliau dan bagaimana beliau mempelajari kitab-kitab para ulama. Itu mendikte 30 faidah dalam satu hadis itu tanpa melihat buku. 1, 2, 3, Masya Allah, didikte. Dan nanti murid-muridnya yang terbaik catatannya akan mendapatkan hadiah dari beliau. Biasanya hadiahnya kitab-kitab besar semacam Fathul Bari dan kitab-kitab yang lainnya. Masya Allah. Jadi banyak sekali faedah seputar siwak. Intinya berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang masih saya ingat bahwa bersiwak itu tidak bisa digantikan dengan apa? Berjamaah, tidak bisa digantikan dengan pasta gigi atau gosok gigi dengan pasta gigi. Jadi seperti ini, kayu ini tidak bisa digantikan dengan apa? Pasta gigi dengan sikatnya. Tidak bisa digantikan. Artinya keutamaannya, kalau mungkin untuk kebersihan gigi bisa, tapi untuk keutamaannya tidak, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayu siwak ini manfaatnya banyak sekali. Karena tidak mungkin kita gosok gigi di depan imam mau sholat ya. Kalau ini kan bisa ya langsung. Di depan jamaah saya mau ngimami, sawu sufuakum, langsung begini. Saya mau ngajar, langsung bisa begini. Mau menemui tamu di depan tamu. Ini tidak jijik kamunya ya. Tapi kalau pasta gigi di depan tamunya begini, nggak mungkin kan kita, para jemaah. Tidak bisa diamalkan. Jadi subhanallah. Nah, baik. Kemudian berjamaah rahmat Allah taala, hadis yang berikutnya, al-haditsu al-hadi wa thalathun, hadis yang ke-31, wa an Humran, dan dari Humran, anna Utsmana da'a bi wudu. Humran ini maulanya Utsman. Dulu budaknya Utsman, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Humran bercerita dari Humran, anna Utsmana, bahwasanya sahabat Utsman radhiyallahu anhu, da'a biwudu'in, beliau meminta air wudu. Dijelaskan di sini dalam Syarhul Kalimat oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, biwudu'in, dan Syekh ini baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau seorang rektor dan dosen di India, ulama dari India, di mana beliau sangat terkenal dalam pembelaannya terhadap hadis-hadis Nabi SAW dan dakwahnya beliau kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Itu Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, dan beliau barusan meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Belum terlalu tua beliau. Yang dimaksud dengan wudu di sini, Utsman meminta untuk diantarkan wudu adalah bi fathil wawi, wa, bukan dibaca wu. Kalau wu itu fiilnya, perbuatannya. Kalau wa itu air yang digunakan untuk berwudu. Bi fathil wawi al-ma'ul ladzi yutawaddau bih, air yang digunakan untuk berwudu. Wa bidhammi, jika didomahkan wawunya, ismun lil fi'il, ini adalah isim untuk fi'il, perbuatan wudu. Maka wudu itu perbuatannya, wudu itu air yang digunakan untuk berwudu. Beliau mengatakan, anna Utsman, bahwasanya Utsman da'a bi wudu, meminta wudu. Dan Utsman bin Affan itu adalah khalifah yang ketiga, al-khalifatu ar-rasyid ats-tsalits, menggantikan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Utsman ini memimpin kaum muslimin selama 12 tahun. Jadi sepeninggal Rasulullah di tahun ke-11 Hijriah sallallahu alaihi wasallam, Rasul digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhuma. Dari tahun 11 sampai tahun 13
sekurang-kurangnya kurang lebih 2 tahun 3 bulan kekhalifahannya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar meninggal di tahun ke-13 Hijriah di usia 63 tahun, sama dengan usianya Rasulullah SAW. Kemudian digantikan oleh Umar. Umar dari tahun ke-13 memimpin kaum muslimin sampai tahun 23, kurang lebih 10 tahun lebih 6 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Umar meninggal di tahun 23, digantikan oleh Utsman, memimpin selama 12 tahun sampai tahun 35 Hijriah, ketika dibunuh oleh kaum demonstran, kaum pemberontak, meninggal. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, beliau wafat saat membaca Al-Quran. Ketika beliau dibunuh saat sedang membaca Al-Quran, sampai darah beliau mengalir di mushaf Al-Quran yang dibacanya. Dan betul-betul beliau meninggal dunia sebagaimana sabda Nabi bahwa beliau adalah syahid, seorang yang terbunuh ketika mempertahankan agamanya. Ini Utsman bin Affan. Utsman meninggalnya di usia 82 tahun. Kalau Umar bin Khattab sama dengan Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun, sama dengan Rasulullah SAW. Utsman di usia 82 tahun, sebab Utsman dilahirkan pada tahun 47 sebelum Hijriah dan wafat di tahun 35 Hijriah di usia yang ke-82 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman ini seorang sahabat yang beruntung, menikahi 2 putri Nabi SAW. Setelah meninggal yang satu, dinikahkan dengan putrinya yang lain, sehingga Utsman ini dikenal dengan laqab julukan Dzun Nurain, seorang laki-laki yang punya 2 cahaya, karena menikahi 2 putrinya Nabi SAW. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Humran mengatakan, anna Utsman da'a bi wudu, sesungguhnya Utsman meminta air wudu. Fa ghassala kaffaihi 3 marrat, lantas Utsman mencuci kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Mencuci kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Saya mau tanya, terjemahan yang pas apa? Saya dulu pernah agak sedikit diskusi. Telapak tangan, kaf itu atau tapak tangan? Yang betul tapak tangan. Kalau telapak ini telapak namanya. Kalau tapak tangan ini semuanya, sini sama sini. Nah, kalau di sini namanya batnul kaf, ya, bagian dalam dari tapak tangan namanya telapak. Di sini dhahirul kaf. Ini batinul kaf, ini dhahirul kaf. Taib. Insyaallah yang tepat adalah tapak tangan. Makanya ada perguruan pencaksilat Muhammadiyah itu bukan telapak suci tapi tapak suci. Ini tapaknya. Ini tapaknya. Nah, itu yang tepat. Kalau telapak ini telapak. Ini telapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seandainya dia terjemahkan telapak, ya tidak salah banget. Tapi apa sini tidak dicuci? Ya, nah, maka yang betul adalah tapak, karena tapak ini bagian luar dan bagian dalam ini dicuci. Mencuci kedua tapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmada. Kemudian Utsman berkumur-kumur. Dan di sini dijelaskan makna tamadmada adalah ja'alal ma'a fi famihi. Beliau menjadikan air itu dimasukkan dalam mulutnya. Wal akmalu, dan yang paling sempurna, an yudirahu fi fihi. Seorang itu ketika memasukkan air itu diputar-putar air tersebut di dalam mulutnya. Tsumma yamujuhu, kemudian meludahkannya, membuangnya. Au yabla'uhu, atau menelannya. Saya belum dapat riwayatnya, tapi insyaallah Syekh Muhammad Rukman tidak ngarang ini. Jadi boleh dilepeh, bahasa Jawanya diludahkan, dikeluarkan, dan boleh ditelan setelah dikumur-kumurkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita teliti lagi. Ini kasih tanda ya, nanti kita teliti, mudah-mudahan saya ingat. Mesti ada riwayat. Sama dengan begini. Di dalam kitab Al-Adillatur Radiyah, tahu kitab ini para jamaah? Al-Adillatur Radiyah. Itu syarah dari Ad-Durarul Bahiyah. Kitab ini disebutkan
bahwanya di dalam kitab itu disebutkan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW terkadang mengusap kepalanya sebanyak 3 kali, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ketika saya menyampaikan ini, itu ada seorang mahasiswa dari Madinah waktu itu berkunjung di kantor kami. Dia menyampaikan bahwa wudunya Rasulullah itu mengusap kepalanya 1 kali. Tidak, saya bilang 3 kali. Had dalil, dia mengatakan, datangkan dalil, saya berikan dalilnya. Baca sendiri kitabnya, saya buka kitabnya, baca sendiri. Oh iya, katanya dia, ada hadisnya disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa mengusap kepala itu, kalau hadisnya Khumron ini bahwasanya Utsman mengusapnya hanya sekali, hadisnya Ali juga 1 kali, tapi hadis yang lainnya Rasulullah mengusapnya sampai 3 kali. Jadi ini termasuk sunnah Nabi SAW yang dikatakan as-sunnah al-mansiyah, sunnah yang mulai dilupakan. Jadi banyak sunnah-sunnah itu kadang-kadang kita lupa para jemaah. Padahal ulama-ulama mencantumkan sunnah-sunnah tersebut dalam kitab-kitab mereka. Thayyib. Jadi di garis atas ya, insya Allah kalau saya tidak lupa saya carikan riwayatnya. Jadi boleh diludahkan dan boleh ditelan. Airnya dibuat kumur-kumur itu, airnya ditelan, ya, diminum ya, ditelan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah berkumur-kumur, jadi sampai berbunyi upyuk-upyuk gitu ya. Kalau bahasa Jawanya upyuk-upyuk. Di mulut itu berbunyi upyuk-upyuk gitu. Itu berarti kumur-kumurnya yang paling akmal, yang paling sempurna. Kalau hanya dimasukkan kemudian diludahkan kembali, dikeluarkan kembali, itu tidak sempurna. Tapi itu juga termasuk sunnah, hanya jadi tidak sempurna. Karena tamat mut itu adalah diputar-putar airnya dalam mulut sampai berbunyi. Wastansyaqa. Kemudian Utsman melakukan istinsyak. Apa yang dimaksud al-istinsyaqa di sini? Ai jadabal ma'a ila dakhilil anfi. Beliau menarik air, menyedotnya, menghirupnya sampai ke dalam hidung. Jadi air disedot, dihirup sampai ke dalam hidung. Itu namanya al-istinsyak. Jadi sampai ke dalam hidung. Wastanthara, kemudian melakukan istinthar. Apa yang dimaksud istinthar? Istanthara ay akhrajal ma'a, mengeluarkan air minal anfi, dari hidung yang sudah tadi dimasukkan melalui istinsyak tadi. Ba'dal istinsyaki, setelah istinsyak. Dan sebagian riwayat dikeluarkan dengan apa? Tangan kiri, kalau tidak salah dalam Abu Dawud. Dan saya sudah mengkaji tentang itu. Makanya kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi para jamaah itu akan ketemu riwayat-riwayat. Maka kita tidak boleh buru-buru menyalahkan orang yang mungkin wudunya berbeda dengan kita sampai kita mendapatkan bahwa orang itu memang ngarang wudunya atau tidak berdasarkan apa? Dalil. Jadi kadang-kadang kita ini melihat tuh sepertinya berbeda padahal ada dasarnya. Jadi dikeluarkan dengan tangan apa? Dan tangan kiri. Sama dengan riwayatnya, antum cari di Muwatta, riwayatnya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu memiliki riwayat yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu ketika mencuci kaki, membasuh kaki itu menyela-nyelai jari-jari jemari kaki itu sela-selanya dengan apa? Jari kelingking tangan kiri. Itu jarang yang tahu dan jarang yang mengamalkan. Jadi jari kelingking tangan kiri. Kelingking itu apa tuh? Jendek ya. Jari jendek tangan kiri, jari kelingking. Itu untuk menyela-nyelai kaki. Dan itu subhanallah kalau diamalkan kaki kita tidak terlihat putih, yang kalau putih ini dipegang bau. Itu sebenarnya apa? Kuman ya. Semacam kuman. Kenapa? Karena mungkin kurang disela-selai. Sehingga kakinya menempel di situ kuman-kuman, menyebabkan bau, apalagi yang sering pakai kaos kaki. Dan itu ada riwayat dari riwayatnya Al-Imam Malik dalam Muwatta. Maka perlu berjamaah kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Allah Ta'ala. Ini tadi mana istanthara. Thumma ghassala wajhahu thalatha marratin. Kemudian kemudian Utsman mencuci atau membasuh wajahnya thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Setelah melakukan istinsyak dan istinthar, maka Utsman mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Thumma ghassala yadahul yumna. Kemudian beliau mencuci tangan beliau yang sebelah kanan.
ilal mirfaqi, sampai siku. Jadi sikunya harus kena air. Thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Tsummal yusra, kemudian kiri mithla dzalika, seperti itu pula. Jadi bukan begini ya, kalau zaman kita masih kecil wudunya kanan dulu 1 kali, kiri 1 begitu ya. Jadi gantian kanan kiri, bukan. Kanan dulu 3 kali sampai selesai, baru kiri. Dan Syekh bin Baz dalam sifat wudunya beliau dan sifat sholatnya beliau menjelaskan cara mencuci tangan itu. Jadi air keran ya, itu dibuka, dan ketika membuka itu jangan terlalu full, kencang, sehingga airnya nanti muncrat kemana-mana. Sedikit saja, yang penting airnya sudah keluar. Itu yang ditaruh di bawah keran air itu adalah jari jemari tangan kita, bukan siku kita begini. Jadi wudunya bukan begini, tapi begini. Dan memang tidak enak begini, sulit ya, seperti ini. Dari atas ke bawah, kata Syekh bin Baz, sampai mirfaq. Karena memang ayatnya berbunyi demikian dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu, surat yang kelima ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata-kata ila berarti dari atas tangan, dari ujungnya sampai ke sikunya, hingga ke siku. Dan itu yang sunnah. Dan yang sunnah adalah 3 kali dulu sebelah kanan, kemudian baru kiri 3 kali. Bukan kanan kiri sampai 3 kali. Namun para ulama ketika ditanya, guru-guru kami ditanya, bagaimana sih kalau wudunya seperti itu? Waktu itu sering saya ajak TKI untuk ngaji. Syekh mengatakan sah. Kenapa? Karena sekali saja sah ya. Hanya saja menyelisih sunnah, mukhalif li sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Sunnahnya adalah 3 kali kanan baru 3 kali kiri. Allahu a'lam bishawab. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Utsman mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlahul yumna, setelah mengusap kepala, kemudian lantas beliau membasuh, mencuci kakinya yang sebelah kanan, ilal ka'baini, sampai kedua mata kakinya, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Thummal yusra mithla dzalik, kemudian sebelah kiri, kaki yang kiri seperti itu pula. Seperti itu. Qala, kemudian Utsman berkata radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, nahwa, seperti, wuduku hadza ini. Jadi wudunya Utsman ini seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman di sini memberikan pengakuan, ikrar bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana wudu yang diperbuat oleh Utsman. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Tadi disebutkan ya tentang al-ka'bain, 2 mata kaki. Apa yang dimaksud 2 mata kaki? Insyaallah sudah tahu, tapi ini sekedar takrif supaya kita tahu. Huma al-admani an-nati'ani, keduanya adalah tulang yang menonjol, inda multaqa as-saqi wal qadam, antara pertemuannya betis dengan kaki. Jadi betis dengan kaki itu bertemu, di situ ada tulang yang menonjol 2. Itulah yang disebut dengan mata kaki. Jadi wudu itu bukan sampai ke lutut ya. Wudu itu hanya sampai di atas mata kaki. Jadi bukan sampai ke lutut. Saya pernah melihat video lucu, anak-anak berwudu sampai bajunya basah, kemudian koponya dilepas, kasih air, kemudian dimasukkan kepalanya lagi. Ini anak-anak wudunya. Jadi wudunya anak-anak itu sampai basah semuanya. Karena bukanya keran juga terlalu besar, kemudian mereka berlebihan. Kita hendaknya berhemat dalam penggunaan air. Jadi menghemat dalam penggunaan air. Karena itu yang sunnah dari Nabi SAW. Tapi pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis yang ke-31 tersebut? Ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa diambil faidahnya dari hadis tersebut? Al-awwalu, yang pertama, istihbabu ghuslil kaffaini thalathan bittifaqil ulama. Disunahkan mencuci kedua tapak tangan sebanyak 3 kali, dan ini kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, tsani, istihbabut tayammuni fi ghuslil a'dha'i, disunahkan untuk
memulai yang kanan di dalam membasuh anggota-anggota wudu. Jadi anggota badan yang termasuk anggota wudu ini disunahkan untuk kanan lebih dahulu. Dan banyak fatwa para ulama seandainya kiri dulu itu tetap sah, tetapi sunnahnya adalah menggunakan yang kanan. Kalau setiap hari dikerjakan kiri lebih dahulu, maka itu mukhalif li sunnah, bahkan bisa jatuh kepada bid'ah kalau dilakukan terus menerus. Yang ketiga, ats-tsalits istihbabu at-tatslithi fi ghusli a'dha'il wudu. Disunnahkan untuk mengulanginya sebanyak 3 kali ketika membasuh anggota-anggota wudu. Ini sunnah ya, sunnah. Ada pertanyaan, ini nanti membedakan ya, bagaimana kalau seorang itu lupa di dalam membasuh anggota wudu? Apakah dia baru 2 atau sudah 3? Jadi dia lupa, dia baru 2 atau sudah 3? Dia nggak bisa menentukan ini para jemaah. Maka yang diambil yang mana ini? Yang banyak, bukan yang sedikit. Beda dengan bilangan sholat. Kalau lupa apakah sudah sholat 3 rakaat atau masih 2, maka diambil yang sedikit. Kalau sholat diambil yang sedikit, tapi kalau wudhu diambil yang banyak. Kenapa? Karena 1 sudah sah, sedangkan 4 menyelisih sunnah. Kalau sampai 4 ternyata sudah 3, ternyata dia tambah lagi 1 menyelisih sunnah. Itu perbedaan ya antara menghitung jumlah berapa kali basuhan ketika dia lupa. Untuk sholat sama dengan ketika seorang tawaf. Jadi kalau tawaf misalnya lupa, apakah dia sudah tawaf 3 putaran atau masih 2 putaran, dihitung yang sedikit 2 putaran. Terus kemudian sa'i juga begitu, dihitung yang sedikit. Hanya saja jarang sa'i itu lupa karena gampang mendeteksinya ya. Karena sa'i itu harus selesainya di marwah, tidak boleh selesainya di di sofa, tidak boleh, harus di marwah, tidak boleh di sofa. Thaib. Jadi pernah suatu hari saya membimbing jamaah, saya lupa haji atau umroh, lupa antara haji dan umroh waktu itu, tapi kemungkinan besar umroh, kemungkinan besar. Saya membimbing jamaah TKI orang Indonesia. TKI Indonesia macam-macam, ada yang kerja di perminyakan, ada yang kerja di Toyota, ada yang kerja di mana gitu ya. Kita bimbing, sudah kita beritahu sa'i itu adalah dari sofa ke marwah 1 putaran. Sofa, jadi misalnya begini, ini sofa ya, marwah itu 1 apa? 1. Kemudian marwah kembali ke sofa lagi 2. Sehingga nanti kalau 7 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marwah. Nah, dia menyangka ya, jadi dari sofa ke marwah kembali ke sofa lagi 1. Jadi sa'inya 14 kali putaran dia. Ya kemeng ini. Oh, apalagi pas penuh sesak itu, ya Allah, lama loh itu. Makanya saya tunggu-tunggu kok selesai di mana ini? Orang-orang menghilang kemana ini? Saya tunggu-tunggu, kita sudah selesai, kita tunggu di marwah gak muncul-muncul. Ternyata Ustadz mohon maaf, ternyata 14 kali putaran. Itu keliru. Harusnya dari sofa ke marwah itu 1, dihitung 1. Kembali lagi ke sofa sudah 2, sehingga nanti berakhir hitungan ke-7 di marwah gitu ya, di marwah. Taib, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, yang keempat ya, ar-rabi' wujubu al-madmadati, wajibnya berkumur-kumur, wal istinsyaki, dan menghirup air ke dalam kedua lubang hidung, wastihbabu al-istinthar, dan disunahkan untuk melakukan istinthar. Taib, maksudnya apa ini? Istinthar kok nggak sama dengan dia? Jadi seandainya tidak dikeluarkan dengan tangan begini, dibiarkan sudah tidak mengapa, karena hukumnya hanya sebatas sunnah. Tapi untuk tamatmud dan istinsyak ini sampai dihukumi wajib oleh para ulama. Al-khamis, yang kelima, wujubu ghuslil yadaini, wajibnya membasuh atau mencuci kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dengan kedua sikunya, warijlaini, dan membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, bersama dengan kedua mata kakinya. Ini wajib. As-sadis, yang keenam, wujubu mashir ra'si, disunahkan untuk mengusap kepala. As-sabi, yang ketujuh,
Mura'atu tertib, hendaknya memperhatikan urutan baina a'dha'il wudu, antara anggota-anggota wudu. Jadi dikerjakan dengan tertib, dengan urut. Taib. Ini tadi tentang pelajaran-pelajaran terkait hadis yang ke-31. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ats-tsani wa tsalasun, hadis yang ke-32. An Aliyin wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini siapa? Sahabiyun, seorang sahabat, ibnu ammi Rasulillah, putranya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika remaja beliau ikut di rumah tangganya Rasulullah karena sepupunya Rasulullah. Hanya saja Ali dengan Rasulullah usianya terpaut banyak. Ali bin Abi Thalib, beliau adalah khalifah yang keempat, Rabi', memimpin sejak tahun 35 dan meninggal pada tahun berapa? Pada tahun 40 Hijriah. Jadi pada tahun 40 Hijriah. Dan di akhir kepemimpinan Ali ini kekhalifahan 29 tahun lebih 6 bulan, digenapi menjadi 30 tahun oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selama 6 bulan, sehingga genap 30 tahun. Kekhalifahannya genap berapa? 30 tahun, genap 30 tahun. Ini siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah taala radhiyallahu taala anhu meridhoinya. Dan Ali bin Abi Thalib ini beruntung karena menikahi putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Boleh tidak ini? Ya boleh. Sekarang para jemaah, Ali dengan Rasulullah ini siapa? Sepupu. Ya, sepupu. Seandainya Ali perempuan, Rasulullah boleh menikahi Ali. Sepupu kan? Sepupu, misanan. Apalagi Ali yang sepupunya Rasulullah menikahi putrinya Rasulullah, lebih boleh lagi. Wong menikahi sepupu boleh, apalagi menikahi anak perempuannya sepupu. Jadi jangan bingung ya. Ali itu bukan menikahi keponakan, bukan. Kalau menikahi keponakan tidak boleh, keponakan itu mahram. Jadi bisa dipahami ini para jemaah, bisa dipahami soalnya ya. Jadi Rasulullah dengan Ali itu kedudukannya sama, sepupu. Dan Fatimah bukan keponakannya Ali. Jadi anak sepupunya Ali, begitu yang betul. Kalau keponakan itu ya, Ali punya saudara laki-laki atau saudari perempuan, kemudian saudara atau saudarinya itu punya anak perempuan, itu baru keponakannya Ali. Tolong dibedakan antara keduanya. Baik. Ini orang yang tidak paham kadang-kadang mempertanyakan, kok Ali menikahi putrinya Rasulullah? Ini kurang paham berarti, belum paham tentang mahromat ya, tentang kemahroman dalam Islam. Baik. Ali bin Abi Thalib berkata, wa an Aliyin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi, menceritakan tentang sifat tata cara wudunya Nabi. Sifat itu dalam bahasa fikih yang lainnya kaifiyah ya. Terkadang disebut dengan sifat, kadang-kadang disebut dengan apa? Kaifiyah. Jadi ketika Syekh Al-Albani mengatakan sifatu sholatin Nabi, itu ada dalam hadis ini. Jadi langsung disebutkan sifat. Nah, disebutkan sifat. Bukan disebutkan kaifiyah. Tapi maknanya sama, tata cara wudunya Nabi SAW. Beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi, Nabi mengusap kepalanya wahidatan, sebanyak sekali. Jadi mengusap sekali. Akhrajahu Abu Dawud, di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Wa akhrajahu At-Tirmidzi, dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' atau sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya. Bal qala At-Tirmidzi, bahkan Imam Tirmidzi berkata, innahu ashahhu syai'in fil bab, sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam babnya, yang paling sahih. Tetapi saya sebutkan tadi ada hadis yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani juga, bahwa Nabi terkadang mengusapnya sebanyak 3 kali. Jadi yang paling sahih sekali, yang 3 kali juga sahih, tapi tidak sesahih yang sekali. Taib. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Mayustafadu minal hadithi al-awwalu al-arjahu adamu tikrari maskirasi. Yang lebih rajih, tidak mengulangi mengusap kepala. Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi ini pengagumnya Syekh Albani.
Tetapi beliau tidak sependapat dengan Syekh Albani dalam masalah apa mengusap kepala, di mana Syekh Albani mensahihkan yang 3 kali. Itu biasa, ulama begitu kan, biasa. Tapi di sini beliau tidak mengatakan itu batil, hanya yang rajih tidak mengulangi, ya, melebihi sekali, tidak mengulanginya. Yang rajih demikian. Ini tentang hadis yang ke-32. Para jamaah rahmatullah taala, sudah berapa hadis kita baca? Sudah 3 hadis ya. Hari ini mungkin tidak bisa terlalu banyak. Thayyib, insyaallah ini yang bisa disampaikan ya. Saya hanya menyampaikan sebuah nasihat, mudah-mudahan para akhwat, para santriwati bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebenarnya ya, kita di Indonesia ini boleh dikatakan untuk menuntut ilmu itu sarana prasarannya itu masya Allah lebih dari cukup. Jadi menuntut ilmu di negeri kita ini sarana prasarannya lebih dari cukup. Saya beberapa waktu yang lalu berdiskusi dengan seorang ustadz, dan sebelumnya juga diskusi dengan seorang ustadz bagaimana menuntut ilmu di negeri Yaman. Dan kita katakan di Indonesia ini sarananya lebih mendukung. Di negeri Yaman masya Allah, jadi menuntut ilmu itu kadang-kadang mereka itu tidak bisa tidur dengan apa? Dengan terlentang. Di musim panas itu tidak bisa tidur dengan terlentang, tidurnya dengan duduk. Jadi tidur itu dengan apa? Bersila duduk, seperti panjangan-panjangan begini. Karena kalau tidur terlentang itu panas sekali, karpet itu jadi panas, bantal jadi panas. Mereka tidak punya AC. Jadi mereka tidak punya AC. Dan pernah kejadian juga seorang ustadz kita, Ustadz Muhammad Alwi. Beliau berdinas di Jubail. Jubail itu wilayah Saudi Arabia bagian timur. Jadi saya dulu berdinas di Al-Aqsa, beliau di Jubail. Beliau pernah cerita, jadi di Saudi sendiri terkadang kalau pas AC kita mati, kemudian kita tidak punya uang untuk memperbaiki AC itu, ya Allah, yang namanya keringat itu keluar terus, dan harus kita membasuh wajah kita, membasuh tangan kita dengan air supaya tidak kepanasan. Sampai demikian itu. Tapi kenapa saya kadang-kadang berpikir ya, kenapa di Timur Tengah, semacam di negeri Yaman yang kekurangan, lebih-lebih lagi di Libya. Saya punya teman namanya Syekh Abdurrahman Abtahi. Beliau ini dai dari Filipina. Masya Allah, menguasai beberapa bahasa. Bukan hanya bahasa Arab, beliau juga menguasai bahasa Inggris dan yang lainnya. Beliau ini, Syekh Abdurrahman, bercerita di Libya itu kampus-kampus dan sekolah-sekolah itu tidak ada AC-nya, padahal panasnya seperti itu. Jadi panasnya seperti itu, luar biasa. Tidak ada AC-nya. Tapi mereka juga bersemangat untuk menuntut ilmu. Namun demikian yang perlu disampaikan ya. Jadi para akhwat, jangan ada yang merasa kalau di pesantren diberi tugas-tugas oleh para ustadz atau ustadzahnya itu terpaksa, jangan. Harusnya bersemangat. Kita di sini fasilitasnya apa? Lebih dari cukup. Jadi boleh dikatakan belajar di Indonesia ini ya adiknya Saudi lah. Kalau di Saudi pakai AC, di sini minimal ada kipas angin lah, masih lebih seger dibandingkan belajar di negeri yang lain. Dan fasilitas makanannya lebih dari cukup. Kalau kita di Timur Tengah itu bosen, makannya ya itu saja. Jadi berhari-hari itu saja. Saya dulu kuliah ya makannya itu saja, tidak berubah. Yang namanya ayam ya dibegitukan, dibegitukan, masaknya ya caranya begitu, tidak berubah. Nasinya ya itu, ya tidak berubah. Modelnya masakannya begitu, tidak berubah. Tapi yang membedakan kita adalah semangatnya. Maka para akhwat hendaknya ditumbuhkan semangat, sebagai nasihat ini ya, ditumbuhkan semangat untuk belajar. Jadi ketika para ustadz memberikan tugas-tugas itu, atau memberikan kepada kita bukan hanya tugas ya, hal-hal yang membuat kita motivasi yang membuat kita bersemangat, itu hendaknya kita senang. Kenapa? Alhamdulillah kita berada di negeri yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak. Makan bisa lauknya gonta-ganti ya di sini. Udaranya juga cocok dengan kita dan seterusnya. Tapi yang kurang dari kita adalah dipupuk semangatnya. Maka para akhwat hendaknya semangat, mumpung anti masih berada di sini. Kalau nanti sudah dibawa oleh suami, wah sudah gak bisa belajar lagi sebagaimana sekarang. Mumpung sekarang belajar di sini, belajar yang rajin. Ya, selesaikan hafalan Quran,
selesaikan kitab-kitab dan bersemangat. Dan saya anjurkan dua pelajaran ini untuk kita memfokuskan diri. Pertama, pelajaran Al-Quran, yang kedua pelajaran bahasa Arab. Kuasai dua ini, insya Allah semua ilmu akan bisa kita dapatkan dengan mudah kalau kita menguasai Al-Quran dan bahasa Arab. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, hari ini hanya 3 hadis, biasanya lebih daripada itu. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang akan kita baca lebih banyak lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.